Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah ta'ala nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluh salawatullahi wa salamuhu faqad qala Allahu jalla jalaluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Amma ba'du. Pemirsa TV Sunnah dimanapun Anda berada, Alhamdulillah, puji dan syukur pada Allah Azza wa Jal yang telah memberikan kita begitu banyak limpahan nikmat, dan dengan taufiknya Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita, mempertemukan kita kembali di pertemuan kali ini, di mana pemirsa bisa melihat bahwasanya insyaallah ta'ala di malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di bab yang baru, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyelesaikan bab tentang ahkamul mimis sakinah, yaitu hukum pada mim mati. Maka nantaqil, ya, kita berpindah ila babil jadid, di bab yang baru, yaitu hukmu lamu al, yaitu hukum lam mati. Lam pada kata al. Mungkin kita, khususnya di Indonesia, ketika ada sebuah hukum yang disebut lam mati, pasti kita menyebutkan kalau enggak idgham syamsiyah, kalau enggak idhar al-qamariyah. Al-qamariyah atau asyamsiyah, kan seperti itu. Namun, yang harus kita perhatikan adalah kita harus tahu terlebih dahulu bahwa ternyata lam mati itu memiliki banyak cara hukum, memiliki banyak hukum yang otomatis dari pengucapan kita harus perhatian di dalamnya. Nah, sebelum kita akan membahas idgham asy-syamsiyah, izhar al-qamariyah, maka kita harus terlebih dahulu mengenal hukum-hukum pada kata lam mati, yaitu al. Mengenai pembahasan ini, memang di matan Tuhfatul Atfal itu dijelaskannya langsung idgham asy-syamsiyah, izhar al-qamariyah. Langsung dijelaskan hukum tersebut. Begitu pula di dalam Manzumah al-Jazari. Di matan Jazari juga sama. Langsung disebutkan hukum tersebut. Namun ada sebuah kitab yang ini menjelaskannya secara detail, di mana kita mengetahui bahwasanya ternyata lam ini memiliki beberapa hukum. Ya, dan di antaranya nanti ada lam ta'rif, yang dimana lam ta'rif ini memiliki hukum yang disebut dengan idgham asy-syamsiyah dan izhar al-qamariyah. Jadi kita harus tahu kepalanya dulu, ya, sebelum nanti anaknya. Nah, perlu diperhatikan di dalam matan As-Salsabil Asy-Syafi yang dikarang oleh Syekh Uthman bin Sulaiman Murad rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah, beliau membuat bab tentang babu aqsamil lamati wa ahkamiha, yaitu bab tentang hukum-hukum lam mati, ya, dan juga cara bacanya, di mana beliau memulai pada bait nomor 35. Beliau mengatakan wallamu ta'rifiyatun asliyah ismiyatun fi'liyatun harfiyah. Nah, perlu diperhatikan bersama bahwasanya lam mati itu memiliki 5 hukum. Yang pertama adalah lam ta'rif, itu yang pertama. Yang kedua itu adalah lam asliyah. Ya, yang pertama lam ta'rif, yang kedua lam asliyah, yang ketiga itu lam ismiyah, yang keempat adalah lam fi'liyah, dan yang kelima lam harfiyah. Nah, kita harus tahu dulu kepalanya sebelum kita mengenal hukum di bawahnya. Ya, karena di antara kita itu langsung tahunya idgham asy-syamsiyah dan al-qamariyah. Padahal dia itu masuk bagian yang mana dari 5 ini. Ya, jadi kalau kita sebutkan syamsiyah sama al-qamariyah ini masuk bagian yang mana? Apakah dia lam ta'rif? Apakah dia lam asliyah? Apakah dia itu idgham asy-syamsiyah al-qamariyah itu masuk yang dia itu ismiyah, fi'liyah atau harfiyah? Nah, jadi kita harus ketahui dulu 5 ini.
Lam ta'rif itu adalah yang pertama adalah lam mati yang setelahnya itu terdapat kata benda atau biasa kita sebut dengan isim. Kan seperti itu. Nah, perlu diperhatikan lam ta'rif ini berfungsi sebagai penunjuk kata benda, ya, yang asalnya tidak tentu yaitu nakirah kalau dalam ilmu nahwu menjadi tertentu, menjadi diketahui yaitu ma'rifah. Intinya adalah apabila ada lam mati setelahnya itu adalah isim yaitu kata benda, maka itu disebut dengan lam ta'rif, ya. Sehingga contohnya kitabun. Kitabun itu kan artinya kitab, ya. Nah, kalau kita masukkan lam mati al-kitabu, maka ini disebut dengan lam ta'rif. Karena lam mati setelahnya ada isim, yaitu kitabnya itu. Nah, maka ini disebut dengan lam ta'rif. Kemudian, otomatis isim ini kan ada yang dia itu dibaca idhar, ada yang dibaca idgham. Nah, makanya asy-syamsiyah dan al-qamariyah ini itu ada pada bagian yang pertama, yaitu ada pada lam ta'rif. Itu yang harus kita ketahui. Ya, jadi kita harus ketahui dulu. Asy-syamsiyah al-qamariyah ini dia masuk bagian lam ta'rif atau lam asliyah, ismiyah, fi'liyah atau harfiyah. Maka jawabannya adalah asy-syamsiyah al-qamariyah ini merupakan hukum yang terjadi pada lam ta'rif. Di mana lam ta'rif bermakna lam mati yang setelahnya terdapat isim, yaitu kata benda. Sehingga ya ketika bertemu kata benda ini ada yang dihukumi izhar. Ada yang dihukumi lamnya itu jelas. Kayak tadi kitabun, kita masukkan lam mati menjadi al-kitabu. Alnya, lamnya jelas. Dan ada juga yang lamnya nggak jelas. Yang itu disebut dengan syamsiyah. Contohnya nurun. Nurun itu kan artinya cahaya. Kalau kita masukkan lam mati, jadinya an-nuru. Sehingga lamnya tidak jelas dan dimasukkan ke huruf nunnya. Maka disebut dengan idgham asy-syamsiyah. Itu yang pertama. Jadi hukum lam mati yang pertama itu adalah lam ta'rif. Yang kedua itu adalah lam asliyah. Apa itu lam asliyah? Lam asliyah ini kalau saya bahasakan dengan bahasa mudah adalah apabila ada lam mati sebelumnya ada hamzah berharokat fathah. Ini agak sulit memang ya. Makanya kita hanya fokus yang lam ta'rif saja. Ya, ada punya 5 bagian ini hanya bonus. Ya. Nah, lam asliyah itu apabila ada hamzah berharokat fathah, setelahnya lam mati. Contohnya kalau dalam Al-Quran itu kan dalam surat Al-Qadr. Ya, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadri khairum min alfi. Kita lihat kata alfi. Alfi di situ a-nya itu adalah hamzah yang berharokat fathah. Setelahnya terdapat lam mati. Maka ini disebut dengan lam asliyah. Kemudian yang ketiga itu adalah lam ismiyah. Ya, apa itu lam ismiyah? Lam ismiyah adalah yang perlu kita perhatikan mengenai hukum lam ismiyah ini, bahwa lam ismiyah itu disebutkan adalah di dalam kitab yaitu Ar-Rahman, Taisirur Rahman fi Tajwidil Quran, disebutkan bahwa hiyal lamul waqi'atu fil ismi wa hiya asliyatun min bunyatil kalimati wa takunu daiman mutawassitatan. Kalau bahasa mudahnya adalah lam ismiyah itu adalah lam yang ada pada kata benda. Namun bedanya lamnya ini berada di tengah kata benda itu. Jadi contoh kata benda isim, ya. Contohnya misalkan qalbun. Nah, otomatis lamnya berada di mana itu? Di tengah. Maka ini disebut dengan lam ismiyah. Bedanya dengan lam ta'rif itu adalah, ya, beda dengan lam ta'rif, itu isimnya berada setelah lam mati. Kalau lam ismiyah itu pada tengah isim. Ini harus dibedakan ya. Makanya saya tadi katakan bahwa asy-syamsiyah al-qamariyah ini bagian lam ta'rif atau yang mana? Nah, ini harus kita ketahui dulu kepalanya. Jadi lam ismiyah itu misalkan ada kata benda, isim. Yang di tengahnya itu ada lam mati,
Nah, ini disebut dengan lam ismiyah. Seperti contoh tadi qalbun. Qalbun itu nanti hati. Di mana pada isim kata benda itu terdapat lam mati di tengah, maka ini disebut dengan lam ismiyah. Contoh lainnya, misalkan bahasa Arabnya anjing, yaitu apa? Kalbun. Nah, perhatikan, kalbun ini adalah isim, ya, nama hewan, di mana di dalam isim tersebut itu terdapat lam mati di tengah. Maka ini disebut dengan lam ismiyah. Intinya lam yang pada isim yang berada di tengah. Makanya tadi disebutkan watakunu daiman mutawassitatan, dan dia selalu berada di tengah isim. Makanya disebut dengan lam ismiyah. Kemudian yang keempat yaitu lam fi'liyah. Apa itu lam fi'liyah? Hiya lamus sakinatu alwaqi'atu fi fi'lin. Sawa'un kana madiyan aw mudari'an aw amran aw amran mutawassitatan aw mutatarrifatan. Jadi lam fi'liyah itu adalah lam yang ada pada kata kerja. Kalau isim itu adalah kata benda, kalau fi'il adalah kata kerja. Dan namanya kata kerja itu kan, yang kita ketahui itu, yang disebutkan di dalam kitab ini, ada 3 macam. Yaitu yang lamnya itu berada di kata kerja yang madiyan. Madiyah itu adalah kata kerja yang bentuk lampau. Yang kedua pada mudhari. Ya, mudhari itu sekarang atau yang akan datang. Dan yang ketiga adalah pada kata kerja yang dia itu adalah sebuah perintah. Nah, jadi contohnya ul a'udzu. Ul a'udzu. Maka ini kan ul, lamnya ini berada pada fiil amr. Maka dia masuk kategori lam fi'liyah. Begitu juga contohnya, misalkan jadi lam pada fi'liyah ini bisa di awal, ya, artinya bisa di tengah, bisa di ujung. Kalau tadi kan qul a, berarti lamnya berada di ujung fi'il. Ada juga lam matinya pada pertengahan fi'il. Contohnya adalah contohnya wa arsalna. Arsalah, ya, arsalna. Itu kan lamnya berada, ya, di tengah, itu aslinya di ujung. Karena selain itu dhamir nahnu. Nah, intinya adalah lam pada fi'il ini bisa dalam kondisi apa? Mutawassitatan, bisa berada di tengah, au mutatarrifatan, atau di akhir kata, yaitu di ujung. Kemudian yang terakhir, yang kelima, lam mati, hukum yang kelima adalah lam harfiyah. Lam harfiyah itu adalah lam yang hanya pada kata bal sama hal. Hal ataka hadis. Nah, itu kan hal. Pada intinya lam harfiyah itu ada pada kata hal dan bal. Itu yang harus kita perhatikan bersama. Kemudian berikutnya yang kita akan bahas. Jadi itu hanya sebagai bonus saja, bahwa ternyata lam mati itu memiliki 5 hukum. Ada lam ta'rif, ada lam asliyah, ada lam ismiyah, ada lam fi'liyah, dan ada lam harfiyah. Dan kita akan fokus pada lam ta'rifiyah, yaitu lam ta'rif. Karena nanti dari lam ta'rif ini akan keluar 2 hukum. Yaitu apa? Izhar al-qamariyah dan idgham asy-syamsiyah. Nah, kita akan bahas mengenai yang lam al-qamariyah atau izhar al-qamariyah. Lam al-qamariyah atau al-qamariyah ini adalah lam ta'rif yang lam sukunnya dibaca izhar atau dibaca jelas. Mungkin kita di Indonesia sering menyebutnya al-qamariyah. Nah, al-qamariyah itu cuman contohnya, adapun hukumnya adalah izhar. Apa izhar? Izhar itu artinya menjelaskan lam matinya dengan permisalan al-qamariyah. Lam mati ketemu qaf. Nah, ini kan qamar itu kan adalah isim. Ya, nama, ya. Nah, yang harus kita perhatikan dari lam ta'rif ini ada 2 hukum tadi, izhar al-qamariyah dan idgham asy-syamsiyah. Kita akan fokus izhar al-qamariyah. Izhar al-qamariyah ini adalah apabila ada lam mati setelahnya bertemu isim yang dimana isimnya ini hanya beberapa huruf. Yang disebutkan ada 14. Yang terkumpul dari kata abghi hajjaka
wa khaf aqimah. Makanya Syekh Sulaiman Al-Jamzuri dalam matan Tuhfatul Atfal belum menjelaskan lilami al-halani qabla al-ahrufi ulahuma idharuha fal ta'rifi qabla arba'in ma'ashratin khudh ilmahu mini bagi hajjaka wa khaf aqimahu. Beliau mengatakan lam ta'rif itu, dari lam ta'rif itu terdapat dua hukum. Lilami al-halan, ya halun satu hukum, halani dua kondisi, ahwal itu beberapa kondisi. Jadi lamat itu ada dua hukum. Yang pertama adalah idhar. Ya, idhar yang dimana hurufnya ada 14, yaitu dari kata abghi hajjaka wa khaf aqimah. Contohnya misalkan lam mati ketemu hamzah yang ada pada isim. Contohnya al-amanu, ya, al-amanu. Contohnya al-amanu, di situ perhatikan, atau al-akhirah. Jangan jauh-jauh al-akhirah saja. Wal-akhirah. Ya. Akhirah itu kan artinya akhirat. Ini isim. Ya. Sehingga kita harus menjelaskan lamnya. Karena ternyata hamzah ini masuk hukum lam ta'rif yang idhar al-qamariyah. Begitu juga contohnya yang kedua ba. Ya, tadi kan abaghi hajjaka wa khaf aqimah. Ada 14 hukum yang masuk kategori idhar al-qamariyah. Yang kedua ba. Contohnya misalkan isim. Contohnya babun. Babun itu artinya adalah apa? Pintu. Kalau kita masukkan lam mati, maka dibaca al-babu. Maka apakah lamnya jelas atau tidak? Lamnya jelas. Maka disebut dengan idhar al-qamariyah. Contohnya lagi ghoin. Ghoin itu contohnya ghaibun, ya, atau ghaib, hal yang kita tidak ketahui, ya. Kalau kita masukkan contohnya al-ghaibu, maka lamnya dibaca jelas. Kemudian contoh berikutnya ha. Ha itu contohnya misalkan hajjun, haji. Maka kalau kita masukkan lam mati menjadi al-hajju, lamnya dibaca jelas. Kemudian jim, contohnya jinnu, jin, jinnun, ya, atau jamalun misalkan, onta misalkan, ya. Maka ketika dimasukkan lam mati al-jamalu, lamnya dibaca jelas. Kemudian kaf, contohnya kaf ini adalah banyak yang di surat juga ada al-kautsar. Itu kan kautsar, maka ketika dimasukkan lam mati menjadi al-kautsar. Lamnya dibaca jelas. Begitu pula pada waw, kha, fa, ain, qaf, ya, mim, ha. Ya, itu dibaca jelas lam matinya. Sehingga kita harus perhatikan pada posisi aliran lamnya. Nah, jadi idhar al-qamariyah itu adalah apabila ada lam mati yang setelahnya bertemu isim, kata benda, yang dimana kata bendanya ini diawali dengan 14 huruf. Contohnya tadi abghi hajjaka wa khaf aqimah. Boleh hamzah, ba, ghain, ha, ja, ka, wa, kha, fa, ain, qaf, ya, mim, dan ha. Maka kalau ada lam mati ketemu huruf-huruf ini pada isim, maka kita harus menidharkan, harus menjelaskan lam matinya. Nah, ini harus kita pahami bersama, sehingga merupakan di antara kesalahan dalam membaca idhar al-qamariyah adalah tidak mengalirkan lam matinya. Karena ini kan berhubungan lam mati. Lam mati ini memiliki sifat tawasud. Sifat tawasud adalah sifat yang dia mengalir yang tidak terlalu lama. Contohnya kan ya, inna a'tainakal kautsar, kal kautsar. Lamnya tahan dulu. Kalau kita terlalu terburu-buru ini salah. Contohnya, inna a'tainakal kautsar. Nah, ini terlalu cepat. Harusnya ditahan dengan aliran. Kal kautsar, a'tainakal kautsar. Kalau pemirsa perhatikan, ketika kita mengalirkan lam ini, posisi lidah itu nempel ke atas. Nah, ditempel itu akan menyebabkan alirannya ada. Jadi, bila mana alirannya tidak sempurna, itu disebabkan karena kurangnya ujung lidah nempel ke langit-langit
atas. Jadi hati-hati. Dan juga kesalahan berikutnya adalah mengsaktahkan. Sakta itu kan berhenti sejenak tanpa nafas. Contohnya, inna a'tainakal kautsar. Nah, ini jangan berhenti seperti itu. Jadi suara dan juga hurufnya mengalir dan tidak terputus. Itulah sifat yang dimiliki oleh huruf lam. Sehingga kita harus hati-hati pada hukum izhar al-qamariyah ini pada aliran huruf lamnya. Mungkin ini yang bisa saya berikan. Semoga bermanfaat bagi semuanya mengenai bagian-bagian lam mati. Kita harus ketahui ya, bagian lam mati ada 5. Dan dari 5 bagian ini, kita hanya mengambil yang satu, yaitu lam ta'rif. Karena dari lam ta'rif ini, keluar 2 hukum, yaitu izhar al-qamariyah dan idgham asy-syamsiyah. Kita baru bahas yang izhar al-qamariyah. Mungkin ini saja yang bisa saya berikan. Barakallahu fikum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahi thumma amma ba'du. Pemirsa TV Sunnah dimanapun Anda berada, Alhamdulillah, insyaAllah ta'ala di sesi yang kedua ini, kita akan melanjutkan pembahasan kita di dalam tahsin Al-Quran dan wasalna fi suratil Alaq. Kita sudah sampai pada surah Al-Alaq, di mana kita pada pertemuan sebelumnya kita sudah menuntaskan hingga ayat yang ke-6. Maka kita pada pertemuan kali ini kita akan mulai pada ayat yang ke-7. Perhatikan di situ pemirsa TV Sunnah di ayat yang ke-7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ar-ruj'a. Ara'aita alladhi yanha. Abdan idza shalla. Perhatikan pada ayat yang ke-7. Di situ Allah berfirman ar-ra'ahu istaghna. Di situ ada huruf nun mati. Ya, yang setelahnya itu ada ra. Nun mati kalau ketemu ra itu maka disebut dengan idgham. Dan idghamnya adalah bila gunnah. Artinya tidak disertai dengan gunnah. Sehingga kita cukup memasukkannya saja tanpa berlama-lama. Karena kalau gunnah kan berlama-lama. Kalau bila gunnah tidak boleh lama-lama. Cukup masuk. Kalau idgham bila gunnah kan contohnya faman ya'mal. Kita lama di situ. Karena bigunnah. Karena ada gunnahnya lah yang mengakibatkan dia dibaca lama. Tapi tidak berlaku pada idgham bila gunnah. Sehingga kita cukup masukkan ar-ra'a, ar-ra'a, ar-ra'a. Hati-hati. Pada saat memasukkannya tidak boleh begitu lama di dalam aliran. Dan juga hati-hati pada getaran. Ya, pada getaran ra juga hati-hati. Sebagaimana disebutkan ya oleh Al-Imam Ibnul Jazari bahwa hati-hati pada ra idza tushaddadu. Ya, wa akhfi takriran idza tushaddadu. Hati-hati kalau ada huruf ra yang dia tasydid. Ini kan tasydid ya. Jadi kenapa dia tasydid? Karena ini kan idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah ini nun ketemu ra dan nun ketemu lam. Dan kalau pemirsa lihat di dalam mushaf Madinah, kenapa kok idgham bila gunnah nun ketemu ra nama lam itu lam sama ra-nya ada tasydidnya. Tapi ketika nun ketemu ya, waw itu nggak ada tasydidnya. Mengapa demikian? Ini berhubungan dengan idgham. Idgham itu terbagi menjadi 2. Ada idgham kamil dan ada idgham naqis. Idgham kamil itu artinya memasukkan dengan sempurna tanpa menjelaskan huruf yang pertama. Makanya ketika kita baca ar-ra'a, apakah nunnya terdengar jelas? Gak ada. Karena dia masuk sempurna huruf yang keduanya, yaitu ra-nya. Tapi ketika kita baca gunnah idgham yang naqis, idgham yang memasukkan secara tidak sempurna, artinya masih menyisakan sifat pada huruf yang pertama, walaupun dimasukkan huruf yang kedua. Contohnya nun mati ketemu ya. Famai, itu kan masih ada suara gunnah. Gunnah itu berasal dari mana? Bukan ya, tapi nun.
Makanya kenapa pada idgham itu ada yang dia bertasydid dan ada yang tidak bertasydid, karena yang bertasydid ini dihukumi idgham yang masuknya secara sempurna, adapun yang tidak ada tasydidnya maka idgham tidak sempurna. Jadi hati-hati pada getaran ar-ra'ahu istaghna. Ra'a, di situ ada ra'a, ya, jangan sampai dibaca ar-ra'a, jangan. Yang betul ar-ra'ahu istaghna, hustaghna, ada ha di situ. Ha itu sifat yang dia mengalir, maksudnya adalah hamas dan juga ada aliran, sehingga dibaca hu. Ar-ra'ahu istaghna, ada ha-nya disertai desisan, dan ada sin mati, dan sin itu juga berdesis serta dialirkan. Jadi harus dialirkan. Jangan kita baca seperti ini. Ar-ra'ahu istaghna. Nah, ini bacaan yang salah. Mengapa? Karena sinnya tidak dialirkan. Sehingga yang benar adalah mengalirkan sinnya. Dan juga di situ kan ada ghain mati juga. Maka ini sama-sama huruf yang harus dialirkan. Maka dibaca ar-ra'ahu istaghna, ar-ra'ahu istaghna, hustaghna. Sin ghainnya harus dibaca mengalir karena dia memiliki sifat rikhawah atau rakhawah. Kemudian di situ ada na, ya, di akhir, di ujung ayatnya itu ada na. Nah, ini harus dibaca 2 harokat. Kalau dia bertanya, itu kan ada benderanya. Terkadang kita ini kalau ada bendera, itu tandanya baca panjang. Itu berlaku bila kita dibaca lanjut, wasol. Kenapa saya baca 2 harokat? Karena kita berhenti. Maka kalau kita baca lanjut, dibaca panjang. Contohnya, ar-ra'ahu istaghna, inna ila rabbika ruj'a. Nah, itu baru dibaca panjang. Jadi, bendera itu berlaku bila kita membaca secara wasol atau nyambung. Adapun ketika waqaf, benderanya nggak berlaku. Cukup dibaca 2 harokat. Jadi, kebanyakan saudara kita ini banyak yang salah di dalamnya, yaitu membaca lebih dari 2 harokat. Contohnya, ar-ra'ahu istaghna. Nah, itu terlalu lama. Artinya terlalu panjang. Cukup 2 harokat. Istaghna. Seperti itu ya, hati-hati. Inna ila rabbika ruj'a, rabbika ruj'a. Hati-hati pada inna. Perlu diperhatikan pemirsa TV Sunnah, dalam membaca gunna itu kita nggak boleh isba'. Isba' itu tamtid. Tamtid itu kayak ada gunna. Contohnya, inna ila rabbika ruj'a. Inna. Harusnya kan langsung jangan in. Nah, itu. Ini sering terjadi. Ini disebut dengan isba', yaitu menambahi seakan-akan ada mad. Kan inna. Jadi harus dibaca inna. Jadi seperti itu. Kemudian rabbika. Nah, ketika kaf masuk ke ro, hati-hati. Getaran pada ro tasydid itu harus diperhatikan. Jangan sampai kita menghilangkan getaran. Contohnya, inna ila rabbika ruj'a. Rabbika ruj'a. Mana getarannya? Ataupun tidak boleh berlebihan. Contohnya, inna ila rabbika ruj'a. Ini juga sama. Tidak boleh berlebihan. Jadi cukup 2 getaran. Ya, paling disertai dengan hentakan karena ada tasydid. Dan di situ ruje, ada jim yang dia adalah sifatnya qalqalah. Harus dipantulkan. Jadi dibaca inna ila rabbika ruj'a. Jangan ruj'a, jangan. Yang betul ruj'a. Dan ainnya di situ dibaca 2 harokat saja. Itu yang harus diperhatikan oleh kita semuanya pada ayat 7 dan 8. Ingat pada ayat yang ke-7 itu ada, ini berarti kita fokus di ro. Ini banyak sekali hukum ro di sini, di mana ro ini sering kali ya kita ini berlebihan dalam getaran atau bahkan tidak ada getaran. Jadi hati-hati dalam baca huruf ro.
Ya, makanya ra ini merupakan huruf yang sifatnya paling banyak di antara huruf-huruf hijaiyah yang lainnya. Ya, ra ini paling banyak. Makanya kita harus fokus dan harus hati-hati dalam mengucapkan huruf ra-nya. Itu saja yang mungkin bisa saya berikan. Ya, semoga bermanfaat bagi semuanya. Barakallahu fikum.